Halo, ketemu lagi dengan mata kuliah teori keuangan. Kali ini materi kita adalah agensi teori atau teori keagenan atau teori agensi. Kita lihat dulu pengertian dari teori agensi atau teori keagenan atau agensi teori ya. Jensen dan Macklin tahun 76 mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen manajemen suatu usaha dan prinsipal pemilik usaha. Nah, di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak di mana satu orang atau lebih sebagai prinsipal memerintah orang lain sebagai agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Berikut kita lihat tujuan dari teori keagenan ini. Tujuan dari teori agensi adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan individu baik prinsipal maupun agen dalam mengevaluasi lingkungan di mana keputusan harus diambil, the belief revision role. Kemudian yang kedua, mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja, the performance evaluation role. Nah, secara garis besar, teori agensi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah positive agent research, yaitu memfokuskan pada identifikasi situasi di mana agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku self-serving agent. Secara eksklusif, kelompok ini hanya memperhatikan konflik tujuan antara pemilik atau stakeholder dan manajer. Yang kedua adalah principal agent research. Ini memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya. Secara garis besar, penekanan pada hubungan prinsipal dan agen. Principal agent research mengungkapkan bahwa hubungan agen prinsipal dapat diaplikasikan secara lebih luas, misalnya untuk menggambarkan hubungan pekerja dan pemberi kerja, lawyer dengan klien, auditor dengan auditi. Teori agensi tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak di atas. Baik prinsipal maupun agen merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai bargaining position masing-masing dalam menempatkan posisi, peran, dan kedudukannya. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktik operasional mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara real dan menyeluruh. Nah, teori keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen atau agen akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham atau prinsipal, sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham. Shareholder atau prinsipal memperkerjakan agen untuk melaksanakan tugas termasuk pengambilan keputusan ekonomi dalam lingkungan yang tidak pasti seperti perusahaan dalam kondisi financial distress atau kebangkrutan. Agen sebagai seorang manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai strategi guna mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Di sisi lain, agen merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan kepadanya. Teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan selalu ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, manajer dan bawahannya, dan pemilik perusahaan
dengan kreditor. Nah, oleh karena itu dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut di atas. Aktivitas pihak-pihak tersebut dinilai lewat kinerja keuangannya yang tercermin di dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, dalam agensi teori, pemilik perusahaan membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan dalam bentuk laporan keuangan, sehingga mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut. Di sisi lain, kreditor membutuhkan auditor untuk memastikan bahwa uang yang mereka kucurkan untuk membiayai kegiatan perusahaan benar-benar digunakan sesuai dengan persetujuan yang ada, sehingga kreditor bisa menerima bunga atas pinjaman yang diberikannya. Nah, auditor independen melakukan pengawasan atau monitoring atas pekerjaan manajer melalui sebuah sarana yaitu laporan keuangan, sehingga auditor akan melakukan proses audit terhadap kewajaran laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas, termasuk catatan atas laporan keuangan yang kemudian akan memberikan pendapat atas pekerjaan auditnya dalam bentuk opini audit. Pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan ekonomi atas dasar laporan keuangan auditan tadi. Nah, oleh karena itu, opini tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan. Opini going concern yang secara jelas menyebutkan adanya keraguan auditor akan kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya merupakan sinyal bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah going concern, seperti masalah kesulitan keuangannya. Konflik antara manajer dan agen menimbulkan masalah perilaku yang mementingkan diri sendiri dalam organisasi. Manajer sebuah perusahaan relatif memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bertentangan dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Nah, karena manajer pemegang saham memiliki hak untuk mengelola aset perusahaan, sebuah potensi konflik kepentingan muncul antara dua kelompok. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah yang disebut dengan agency problem, yang salah satunya disebabkan oleh adanya asymmetric information. Asymmetric information atau informasi asimetris yaitu ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang ini dapat menimbulkan dua permasalahan yang menyebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Kemudian Kit Jensen dan Meckling di tahun 2000 menyatakan permasalahan tersebut adalah yang pertama moral hazard. Moral hazard ini adalah permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Yang kedua adalah adverse selection. Adverse selection adalah suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Nah, dengan adanya agency problem di atas menimbulkan biaya agen yang menurut Jensen dan Meckling terdiri atas the monitoring expenditure by principal, yaitu biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga
usaha untuk mengendalikan perilaku agen melalui budget restriction atau compensation policies. Yang kedua adalah bonding expenditure by the agent, yaitu the bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal, atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan. Yang ketiga adalah the residual loss. The residual loss merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya agency relationship. Kita lihat sekarang biaya dari konflik pemegang saham dan manajemen. Biaya agensi didefinisikan sebagai biaya yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan dari pemegang saham daripada berperilaku mementingkan diri sendiri. Ada 3 jenis utama dari biaya agen. Yang pertama adalah pengeluaran untuk memantau kegiatan manajerial. Kedua, pengeluaran untuk struktur organisasi dengan cara yang membatasi perilaku manajerial yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, biaya kesempatan yang dapat terjadi ketika pemegang saham dikenakan pembatasan. Kita lihat mekanisme untuk menghadapi konflik antara manajer dan pemegang saham. Ada 2 posisi kunci untuk menghadapi konflik-konflik agensi pemegang saham dan manajer. Pada keadaan ekstrim, manajer perusahaan bertindak sepenuhnya berdasarkan perubahan harga saham. Dalam hal ini, biaya agen akan rendah karena manajer memiliki insentif besar untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hal tersebut tentu akan sangat sulit. Oleh karena itu, dalam keadaan tersebut, menyewa manajer berbakat di bawah ikatan kontrak karena pendapatan perusahaan akan dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi yang tidak berada di bawah kendali manajerial. Nah, pada keadaan ekstrim lainnya, pemegang saham dapat memonitor setiap tindakan manajerial, tapi ini akan sangat mahal dan tidak efisien. Solusi optimal terletak di antara ekstrim, di mana kompensasi eksekutif terkait dengan kinerja, tetapi beberapa pemantauan juga dilakukan. Selain pemantauan, mekanisme berikut mendorong para manajer untuk bertindak dalam kepentingan pemegang saham, yaitu insentif berbasis kinerja rencana, intervensi langsung oleh pemegang saham, ancaman penembakan, dan ancaman pengambil alihan. Nah, sebagian besar perusahaan publik kini memberlakukan kinerja saham, di mana saham yang diberikan kepada eksekutif berdasarkan kinerja seperti yang didefinisikan oleh tindakan keuangan seperti laba per saham, imbal hasil aset, imbal hasil ekuitas, dan perubahan harga saham. Jika kinerja perusahaan berada di atas target kinerja, manajer perusahaan mendapatkan lebih banyak saham. Jika kinerja di bawah target, mereka menerima lebih dari sedikit dari 100% saham. Rencana kompensasi insentif berbasis kinerja seperti saham dirancang untuk memenuhi 2 tujuan. Pertama, mereka menawarkan insentif eksekutif untuk mengambil tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua, rencana ini membantu perusahaan menarik dan mempertahankan manajer yang memiliki kepercayaan diri untuk risiko masa depan keuangan mereka pada kemampuan mereka sendiri yang harus mengarah pada kinerja yang lebih baik. Nah, peningkatan persentase saham biasa di perusahaan Amerika ini dimiliki oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan reksadana. Manajer keuangan institusional memiliki pengaruh jika mereka memilih untuk menggunakan pengaruh yang cukup besar atas operasi perusahaan. Kelembagaan investor dapat
mempengaruhi manajer sebuah perusahaan dalam dua cara utama. Pertama, mereka dapat bertemu dengan manajemen perusahaan dan menawarkan saran-saran mengenai operasi perusahaan. Kedua, pemegang saham institusional dapat mensponsori proposal untuk dipilih di dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Bahkan jika proposal ini ditentang oleh manajemen, meskipun proposal pemegang saham yang disponsori tersebut non-binding dan melibatkan isu-isu di luar operasi sehari-hari, hasil suara ini jelas mempengaruhi pendapat manajemen. Di masa lalu, kemungkinan manajemen sebuah perusahaan besar digulingkan oleh pemegang saham yang begitu jauh merupakan ancaman kecil. Hal ini benar karena kepemilikan sebagian perusahaan sangat luas dan kontrol manajemen mengenai mekanisme suara begitu kuat, sehingga hampir tidak mungkin bagi pemegang saham membangkang untuk mendapatkan suara yang diperlukan untuk menghapus manajer. Nah, pengambilan alihan secara tidak baik yang terjadi ketika manajemen tidak ingin menjual perusahaan, yang paling mungkin untuk mengembangkan saat saham suatu perusahaan adalah di bawah nilai relatif terhadap potensi karena pengelolaan yang tidak memadai. Dalam pengambil alihan secara tidak baik, para manajer senior dari perusahaan yang diakuisisi biasanya diberhentikan dan mereka yang ditahan kehilangan kemerdekaan mereka sebelum terjadi akuisisi. Ancaman dari disiplin pengambil alihan secara tidak baik mengubah perilaku manajerial yang mendorong manajer berusaha untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen insider ownership, meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih earning after tax, meningkatkan sumber pendanaan melalui utang, kepemilikan saham oleh institusi institutional holdings. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi masalah keagenan. Kita lihat ya. Yang pertama adalah dengan meningkatkan insider ownership. Perusahaan meningkatkan kebagian kepemilikan manajemen untuk menyejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, manajer menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Yang kedua dengan pendekatan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui penggunaan hutang. Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas. Akan tetapi perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayarkan beban bunga secara periodik atau berkala. Yang ketiga, institutional investor sebagai monitoring agent menyatakan bahwa bentuk distribusi saham dari luar outside shareholders, yaitu institutional investor dan shareholders dispersion, dapat mengurangi biaya keagenan ekuitas agency cost. Hal ini disebabkan karena kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang keberadaan manajemen, maka konsentrasi atau penyebaran power menjadi suatu hal yang relevan di dalam perusahaan. Oke, demikianlah materi kita tentang teori keagenan atau agency teori. Semoga kalian bisa memahami dan semoga materi ini bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, silahkan subscribe dan like. Kemudian juga kalau ada komentar, silahkan tinggalkan komentar tersebut agar Bapak bisa lebih fokus lagi di dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam materi berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.